Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Saya ucapkan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri yang sedang berbahagia dan para generasi bangsa yang saya banggakan. Pertama-tama dan yang harus kita utamakan, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Karena atas segala hikmat dan hidayahnya yang telah Ia curahkan kepada kita semua. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nesa Saskia Simaremare, perwakilan dari SMP Negeri 1 Putu Sibang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Pernikahan Dini Mengancam Masa Depan yang Gemilang. Generasi bangsa yang saya banggakan, masa depan kita dan negeri ini berada di dalam genggaman kita. Sudah seharusnya kita mempersiapkan, memulai langkah demi langkah untuk mencapai masa depan yang diinginkan. Jatuh cinta adalah fitrah yang sudah ada di dalam diri setiap manusia, bahkan sejak ia dilahirkan. Namun, apa jadinya jika cinta itu disalahartikan? Bahkan sudah kebablasan hingga hamil duluan. Banyak di luar sana anak-anak yang masa depannya hancur karena pernikahan dini. Apa sih itu pernikahan dini? Pernikahan dini adalah pernikahan di mana salah satu maupun kedua calon pengantinnya berusia di bawah 19 tahun. Sebenarnya, pernikahan dini ini sudah dilarang oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal tersebut dilarang bukan tanpa alasan. Pernikahan dini memang memiliki dampak positif, yaitu menghindarkan diri dari perbuatan zina. Namun, dampak negatif dari pernikahan dini sangatlah banyak. Mulai dari resiko terjadinya KDRT, tekanan sosial yang menyebabkan gangguan kesehatan pada fisik maupun mental, dan bahkan meningkatnya angka putus sekolah, kemiskinan, serta kematian ibu dan bayi. Dengan segala dampak negatif tersebut, sayangnya hal ini sangat marak terjadi di Indonesia, dengan total kasus mencapai 52.000 kasus pada tahun 2022. Dan bahkan pada 2023 saat ini di Kapuas Hulu tercatat ada 33 perkara permohonan dispensasi pernikahan dini, atau sekitar 90% dari total keseluruhan permohonan perkawinan. Mungkin beberapa dari kalian sudah pernah mendengar kasus seorang ustadz yang menikahi anak di bawah umur karena dipaksa oleh orang tua anak tersebut. Atau seorang kakek yang menikahi dua anak berusia 12 tahun dan 15 tahun dengan alasan mendapat wangsit dari leluhurnya. Hal tersebut dapat terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu diantaranya, pertama, faktor pendidikan. Semakin rendah tingkat pendidikan suatu individu, semakin mendorong terjadinya pernikahan dini. Sebab pendidikanlah yang menjadi faktor penting bagaimana seseorang memandang dunianya serta melihat dirinya sendiri. Dan juga, faktor pendidikan adalah salah satu penyebab maraknya praktik pernikahan dini di desa tertentu yang ada di Indonesia. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan ketidaktahuan anak terhadap seksualitas. Mereka tidak mengetahui konsekuensi apa yang dapat mereka hadapi jika melakukan seks pranikah. Kedua, faktor ekonomi. Para perempuan berharap setelah melaksanakan pernikahannya, keadaan perekonomiannya akan semakin membaik karena dapat mengandalkan seluruh penghidupannya pada suaminya. Ketiga, faktor media sosial. Konten mengenai seks dan seksualitas yang dapat diakses tanpa batas dan tanpa dibarengi dengan pemahaman
serta pengetahuan tentang hal tersebut. Akibatnya, anak maupun remaja menelan informasi secara mentah-mentah yang menyebabkan anak terjerumus dalam pergaulan bebas. Disinilah peran orang tua dan pihak-pihak berkepentingan dibutuhkan untuk mendidik dan membimbing mereka. Sepatutnya anak pada usia tersebut meningkatkan kreativitas, kemampuan, serta prestasi sesuai passionnya masing-masing. Lantas, apa yang menjadi keuntungan dari pernikahan dini? Berapa banyak anak lagi yang harus kehilangan masa depannya jika kita terus menormalisasikan hal tersebut? Cobalah kalian renungkan. Untuk menghindari pernikahan dini ini, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan, yaitu diantaranya meningkatkan pemahaman agama dan rohani, bijak dalam bermedia sosial, dan sebagai orang tua harus selalu memperhatikan dan mengawasi anak-anak Anda. Ingat, jangan sekalipun berpikir bahwa pernikahan dini adalah hal baik yang terbaik untuk dilakukan. Bagaimanapun juga, pernikahan dini bisa dan dapat mengancam masa depan anak muda yang gemilang. Ayo, katakan no untuk pernikahan dini dan katakan yes untuk prestasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata yang kurang berkenan di hati, saya ucapkan mohon maaf, dan untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.